Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Herman Syah Trimantara MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, dan Islam. Kedua kalinya, sholawat beriringkan salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Lailatul Jannah, sebagai moderator, sekaligus pemateri kedua, dan dibantu oleh dua rekan saya, yaitu Nurita Sari sebagai pemateri pertama, dan Nurisya sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemateri pertama. Kepada Nurita Sari, dipersilahkan. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik menurut pandangan Islam adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap upaya pembinaan, pengembangan, dan pengarahan potensi fisik, fisikis, dan rohani, peserta didik secara optimal dalam mencapai tujuan hidup dengan konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat, yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, istilah pendidik sering disebut dengan murabi, mu'alim, mu'adib, mudaris, dan mursyid. Kelima istilah tersebut mempunyai tempat tersendiri menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan dalam konteks Islam. Dan selanjutnya yaitu kedudukan pendidikan dalam pendidikan Islam. Pendidik merupakan sosok yang memiliki kedudukan yang sangat penting bagi pengembangan segenap potensi peserta didik. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik pun juga memiliki arti dan peran sangat penting. Dia adalah bapak rohani, spiritual partner, atau pemberi semangat bagi peserta didik. Dia adalah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilakunya yang buruk. Dia juga memiliki tanggung jawab dan menentukan arah pendidik. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu, pengetahuan, dan bertugas sebagai pendidik. Karena sangat begitu pentingnya sampai Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah yang Maha Suci, malaikatnya, penghuni-penghuni langitnya dan buminya, termasuk semut dan lubangnya, dan termasuk ikan dalam laut, akan mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang mengajar manusia kepada kebaikan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik dalam pendidikan Islam ada 4. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kedudukan Allah sebagai pendidik. Bukti bahwa Allah lah sebagai pendidik pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diturunkan ke dunia untuk menjadi seorang pendidik, sesuai dengan sabdanya yang artinya, "Aku diutus ke dunia ini untuk menjadi pendidik atau guru." Dan untuk yang ketiga yaitu orang tua. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Orang tua merupakan pendidik yang pertama dan yang paling utama dalam segi keluarga, seperti firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Selanjutnya yang terakhir yaitu pendidik. Pendidik adalah suri tauladan kedua setelah orang tua. Pendidik sejatinya adalah seorang pribadi yang harus serba bisa, serba tahu, serta mampu mentransferkan kebiasaan dan pengetahuan kepada muridnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pendidik dalam pendidikan Islam. Syarat-syarat pendidik dalam pendidikan Islam yang pertama yaitu tentang umur. Umur itu harus sudah dewasa.
Yang kedua yaitu kesehatan. Jadi seorang pendidik itu harus sehat dari jasmani maupun rohaninya. Yang ketiga yaitu keahlian. Seorang pendidik harus menguasai ilmu yang diajarkannya dan ilmu tentang mendidik, terutama ilmu tentang mengajar. Yang keempat yaitu kesusilaan dan dedikasi. Yang kelima yaitu sifat dan sikap pendidik. Sifat dan sikap pendidik ini sangatlah penting dalam pendidikan. Karena apa? Karena seorang guru atau seorang pendidik akan menjadi contoh bagi murid-muridnya. Yang keenam yaitu kecakapan dan pengetahuan dasar. Tugas seorang pendidik sudah tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 9 Pasal 39. Ahmad Farid mengutip C.C. Wijaya dan A. Tabrani Rusyan menjelaskan beberapa peranan pendidik sebagai berikut, yaitu A. Guru sebagai pengajar dan pendidik, B. Guru sebagai anggota masyarakat, C. Guru sebagai pemimpin, D. Guru sebagai pelaksanaan administrasi, dan E yang terakhir, yaitu guru sebagai pengelola proses belajar mengajar. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.